Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat ini dengan kita meningkatkan menuntut ilmu syar'i, beramal soleh, menjauhi larangannya, berdakwah dan bersabar atas musibah atau ujian yang menimpa kepada kita semuanya. Karena dengan demikian insya Allah hidup kita akan bahagia. Pembahasan kita untuk pagi hari ini Bapak dan Ibu mengambil pembahasan insya Allah keluarga sakinah bila anak kita didik dengan sunnah. Keluarga sakinah itu bahasa Arab. Keluarga yang tenang. Nah, semua manusia hidup ingin hidupnya tenang hatinya, ingin aman. Itu sudah fitrah manusia. Tapi perlu diketahui Bapak dan Ibu, ketenangan kita ini kadang-kadang kita ini keliru. Mencari ketenangan dengan harta yang banyak belum tentu. Nah, mencari ketenangan dengan hiburan belum tentu. Berapa banyak orang tawur ketika hiburan, berapa banyak orang resah karena kekayaan. Mencari ketenangan ini apabila kita mau kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala memberitahu kepada kita semuanya, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah, beribadah kepada Allah maka tenang jiwamu. Ya. Jadi kita ini dihibur oleh Allah taala dengan dunia. Dihibur dengan kita hidup di dunia ini, dihibur dengan anak. Senang kan kita punya anak. Orang tidak punya anak bingung, dia ngambil anaknya orang lain. Tetapi setelah kita ini punya anak, kadang-kala kita juga resah dengan anak kita. Dan karena kenikmatan dunia ini bukan murni, kenikmatan yang dicampuri dengan ujian. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, sesungguhnya ya hartamu dan anakmu itu ujian. Kita dibuat oleh Allah Ta'ala senang dengan harta. Siapa yang tidak senang dengan harta? Lebih daripada itu, kita dibuat pula senang oleh Allah Ta'ala dengan anak. Bahkan juga kita dibuat senang oleh Allah Ta'ala dengan istri. Tapi ini kesenangan bukan kesenangan murni. Kita akan merasa senang dengan istri. Kita akan merasa yaitu sakinah dengan anak kalau kita ini mau menjaga istri kita dan anak kita. Atau seorang istri mau menjaga suami kita dengan anak kita. Ini harus kita fahami. Karena apa? Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan al-aulatu tasmalul banina wal banat. Anak ini mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Subhanallah. Ya, kita dihibur, punya anak laki-laki, semuanya ingin punya anak perempuan. Kita diuji oleh Allah Ta'ala punya anak perempuan yang banyak, ingin anak laki-laki. Ini keinginan Allah Ta'ala telah mengabulkan kita. Adapun yang belum punya anak, nanti akan punya anak. Kita mohon kepada Allah.
Tapi ujian yang berat bagi orang punya anak ini kalau mereka kurang bertanggung jawab untuk pemeliharaan anak. Bayangkan Bapak dan Ibu, bukankah sudah kita pelihara anak kita, kalau sakit kita obatkan. Kalau menangis kita bujuk bagaimana supaya dia menangisnya. Ya. Kalau lapar kita carikan nasi. Kalau haus kita carikan minum. Itu sudah. Dan itulah yang pertama yang sudah kita laksanakan. Tetapi sudahkah kita mendidik hati anak kita? Ketika waktu sholat, ayo nak mau sholat. Ketika taklim, ayo nak kita taklim. Sudahkah kita memperbaiki hati anak kita? Karena rusaknya hati bapak dan ibu itu lebih bahaya daripada rusaknya badan. Kalau badan itu sakit, tinggalnya di mana? Di rumah atau di rumah sakit. Selesai. Kita keluar duit, kita jaga. Karena apa? Kasih sayang terhadap anak. Tapi kalau anak kita ini naudzubillah min dzalik, ya memangnya nakal. Dan ini lebih meresahkan orang tua daripada yaitu sakit yang menimpa kepada anak kita. Ini harus kita pahami. Ya. Jadi ini berapa banyak orang sedih bukan karena yaitu kekurangan nasi. Sedih karena tingkah laku anak yang tidak baik. So kalau anak ini taruhlah dia berbuat jahat, naudzubillah min dzalik, bukan kerugian terhadap anak saja, kerugian pula kepada orang tua. Ditanya ini anaknya siapa? Ini desanya mana? Ini sekolah di mana? Itu yang keluar dari mulut-mulut orang ketika anak kita ini kurang baik. Karena itu kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala mengamanatkan kepada kita. Bagaimana nikmat anak ini bisa menjadi sakinah hati kita. Kalau kita didik dengan sunnah. Maknanya sunnah itu kita didik dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau seorang tua yang sudah beriman, memiliki anak yang saleh-salihah, subhanallah. Kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia. Karena Allah Ta'ala menjadikan ketenangan bukan dengan harta. Ya, oleh karena itu setiap para anbiya yang dimohon, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karunilah aku ini anak yang saleh. Tidak ada para anbiya yang mengatakan, ya Allah berilah aku ini anak yang nanti kaya, yang punya karir. Tidak. Padahal itu juga satu dibutuhkan oleh kita. Tapi tenangnya jiwa apabila anak ini kita didik dengan din. Itulah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Doanya Nabi Zakaria. Ya Allah, karunialah di sisimu ini dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Dan juga doanya ibadur rahman. Doanya orang-orang yang dijamin Allah Ta'ala masuk surga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karunilah yaitu istri-istri kami, keturunan-keturunan kami penyejuk hati, qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami ini imam, contoh yang baik untuk anak-anak kami, untuk orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Sudahkah kita berdoa seperti ini Bapak dan Ibu? Sudahkah kita perhatikan doanya para anbiya dan orang-orang yang soleh? Ya. Kalau kita mempunyai anak taruhlah miskin tapi kaya iman, kaya takwa, itu penyejuk jiwa. Karena ketakwaan, keimanan ini menjaga kehancuran akhlak. Menjaga dari jatuh kepada perbuatan yang haram. Tidak menjamin anak yang kaya lalu tidak tahu din kemudian menjadi baik. Bahkan banyak pelopor-pelopor kejahatan ini dari kalangan para pemuda yang tidak punya ilmu. Sudahkah kita berpikir seperti ini
Bapak dan Ibu, kita ini akan ditanya loh oleh Allah. Bukan ditanya berapa hartamu, bukan ditanya berapa mobilmu, ditanya tentang tanggung jawab kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qutuhan nas wal hijarah. Dari surat At-Tahrim ayat nomor 6. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu, termasuk istri dan anak, termasuk suami pula, termasuk bapak dan ibu, itu keluarga kita. Dari apa? Dari api neraka. Kalau kita sudah menjaga anak kita dari api dunia, sudah. Listrik dibungkus dengan kabel, dengan ya alat-alat supaya kita tidak kesetrum. Lampu-lampu kita jauhkan dari anak kita. Kompor-kompor betul-betul kita jaga dengan baik. Karena apabila kebakaran, maka kerusakan yang besar, ini sudah kita jaga. Ya, dengan beberapa macam teknologi canggih. Bayangkan kalau api di dunia ini sudah menyulut, satu korek saja, bangunan habis. Bagaimana dengan api di akhirat? Di neraka. Yang itu panasnya melebihi daripada panasnya api di dunia. Api di dunia bisa dipadamkan dengan pemadam. Api neraka? Nah, inilah Bapak dan Ibu, kita perlu menjaga diri kita. Jangan sampai hidup yang sementara hanya beberapa tahun ini lalu berakhir dengan yaitu kerugian yang banyak. Maka Allah Ta'ala mengingatkan, jagalah dirimu, wahai manusia, dan juga anak-anakmu dari api neraka, yang itu waqutuhan nasu wal hijaro. Bahan bakarnya ini dari manusia dan batu. Bukan bahan bakarnya dari bensin dan bensol atau yaitu yang lainnya. Tapi dari manusia. Maka manusia itu bahan bakar betul. Lihat. Kalau manusia kebakaran, betul-betul kuat membakar semua badannya. Kalau kena listrik terwiyana kesetrum dia. Beda dengan burung. Wal hijarah, bayangkan batu ini, lihat itu orang sedang mengelas, ya dengan karbit itu dari batu, itu bisa melelehkan besi. Itu masih panasnya, yaitu karbit di dunia. Tapi panasnya di akhirat bukan mati. La yamutu fiha wa la yahya, tidak mati, tidak hidup. Nah, inilah Bapak dan Ibu, perlu kita berpikir bagaimana nikmat Allah Ta'ala yang Allah titipkan kepada kita berupa putra-putri kita, cucu ini. Jangan dibiarkan kita hanya sekadar memelihara kesehatan badan kita. Kesehatan hati lebih utama. Dan juga karena Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kamu semuanya kaum muslimin adalah pemimpin. Subhanallah, Allah menjadikan orang muslim itu memimpin dirinya. Dengan keislamannya, dengan keimanannya. Allah Ta'ala tidak menjadikan orang kafir menjadi pemimpin. Tidak boleh kita memilih pemimpin orang kafir. Karena itu kita tidak boleh menikah dengan orang kafir, orang musyrik. Yahudi dan Nasara boleh dengan syarat. Ya. Ini menunjukkan orang muslim itu adalah orang yang mau tunduk, mau diatur oleh Allah. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan masing-masing kamu itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang pertanggungan jawab kepada keluarganya. Bapak dan Ibu, nanti kalau malaikat menanya kepada kita, sudahkah anakmu itu disuruh sholat? Terus jawaban kita gimana? Sudahkah anakmu itu kamu ajari mengaji Al-Quran? Sudahkah anakmu itu ketika yaitu keluar malam kamu panggil, kamu nasihati? Itu pertanyaan. Karena Allah Ta'ala berfirman, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang nikmat yang Allah berikan kepada dirimu. Bukan ditanya mana anak ayahnya, mana nikmatku, bukan. Ditanya tentang penggunaannya. Nah, inilah Bapak dan Ibu, ya.
kita ini lupa dengan tanggung jawab besar. Nikmat setiap hari kita terima, tetapi terkadang kita lupa amanat ini. Dan juga seorang wanita juga begitu, pemimpin dalam rumah tangga. Jangan sampai ibu ini hanya senyum saja dengan anaknya, yaitu hanya memikirkan bagaimana anak tetap sehat, bajunya tetap bersih, keindahan badannya terjaga. Itu boleh. Dan itu juga kebutuhan kita. Lebih daripada itu, bagaimana kita bisa memperbaiki hati anak ini. Ketika anak ini main-main HP, melihat wanita yang aurat, game-gamean, apa kita diam? Berapa banyak kerusakan para pemuda sekarang dengan perangkat yang ringan. Banyak orang tua mengeluh setelah diajari lewat online, ternyata melihat wanita. Setelah diajari yaitu untuk hafalan Quran, setor Quran, melihat gambar-gambar. Memang kita ini diuji oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua jiwa pasti akan mati, tapi diuji oleh Allah Ta'ala dulu dengan kejahatan, dengan kebaikan. Untuk kita diketahui oleh Allah Ta'ala, kita ini milih yang mana? Jadi kita tidak bisa membiarkan anak kita, bapak dan ibu. Anak kita sakit, kita obati. Dikabarkan jatuh di jalan, kita menangis, kita tangis ya anak kita. Kita gendong, kita obatkan, kita tangisi, kita tidak tidur. Kita elus-elus kepalanya, badan sakit. Kenapa kita tidak menangis anak kita tidak sholat? Ya. Kenapa kita tidak menangis anak kita tidak bisa mengaji? Karena ini yang akan menjadi kenikmatan nanti di akhirat nanti. Inilah kadangkala kita itu mendapatkan was-was dari teman kita yang jelek, jin, yang kufur, yang ada di tubuh kita. Dari ibu, kita juga tanggung jawab. Bukan hanya tanggung jawab di rumah bagaimana anak bisa kenyang, makan, bersih, ya, badannya sehat. Lebih daripada itu menjaga ibadahnya anak. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi. Maka seorang istri wanita ini bertanggung jawab di rumah suami, bukan di kantor. Bukan di pasar, bukan di toko. Fi baiti zawjiha wa waladihi. Bertanggung jawab atas kebaikan anak didiknya. Bahkan juga bertanggung jawab atas anaknya suami yang itu dari anak tiri. Subhanallah. Nasihat Rasulullah SAW yang indah ini terkadang kita belum membaca. Atau sudah dibaca, belum dipraktekkan. Sudahkah bapak dan ibu kita sebagai ibu bertanggung jawab atas pendidikan anak? Makanya Allah Ta'ala yaitu menyuruh ibu, menyuruh wanita itu hendaknya lebih senang tinggal di rumah. Karena sayangnya terhadap anak lebih. Jadi Allah Ta'ala memberi kasih sayang kepada ibu terhadap anak melebihi kasih sayangnya bapak kepada anaknya. Bayangkan siapa yang mencebai anak kita pada waktu kecil, istri kita. Siapa yang menggendong anak kita ketika kita masih kecil menangis? Ibu. Ya. Ya. Siapa yang memandikan diri kita pada waktu kecil? Dan siapa yang menyusui? Ibu. Berarti itu bagus amalan ibu ini. Karena kesehatan kita dijaga. Tapi sudahkah kita ajari anak kita ini mengaji? Sudahkah kita ajari anak kita bagaimana cara makan yang baik? Bagaimana caranya yaitu untuk menuntut ilmu? Bagaimana dalam rumah tangga? Ini penting. Ya. Karena kalau dalam rumah tangga anak kita menjadi baik, ya, diri kita seorang istri menjadi orang punya ilmu, beramal soleh, suami baik. Suami ini banyak keluar di rumah ibu-ibu. Itu karena bertanggung jawab untuk mencarikan nafkah. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati.
Hendaknya seorang suami memberi nafkah kepada istrinya dan anaknya. Kalau suami suruh di rumah terus, lalu makan apa kita? Biarlah suami itu yang kerja, yang cari rezeki. Dan suami berdakwah di luar. Makanya kita tidak menjumpai istri-istri sahabat itu di luar, ya berdakwah. Adanya di rumah. Tetapi justru para sahabat ini yang keluar, yang perang keluar. Wanita tidak diwajibkan perang di luar, tetapi memperbaiki, yaitu keluarganya di rumah. Ini keuntungan, ini rahmat Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada hambanya wanita. Ya, disuruh diam di rumah supaya mendidik anak. Apakah ridha ibu? Ya, kita orang punya ilmu, lalu anak kita dididik oleh kaum buruh yang tidak sekolah. Biarlah kaum buruh ini yaitu memandikan anak kita, tidak mengapa. Atau masak nasi kita. Tapi pendidikan anak harus ibu ketika di rumah. Bapaknya datang, hendaknya mendidik pula. Terkadang kita begini para asatid. Ya. Anaknya orang lain kita didik. Anak kita sendiri nggak pernah kita jumpa dengan anak kita. Ayo. Berapa jam kita ketemu dengan anak kita? Perlu kita mendidik anak kita. Itu kita sayangi. Dan pendidikan yang paling baik itu adalah pendidikan orang tua terhadap anak. Bukankah beliau bersabda, kullu maulutin yuladu 'alal fitrah. Semua anak lahir dalam keadaan fitrah. Tidak ada anak lahir langsung dia kafir, munafik, ya, mencuri. Tidak. Maka Allah menyerahkan kepada kita anak yang lahir yang kita sayang ini loh, suci. Tidak berdosa. Fa'abawahu. Nah, maka dua orang tuanya yuhawidani, yang menjadikan dia Yahudi, diserahkan di sekolah yang gurunya tidak kita ketahui tentang akidahnya, tidak kita ketahui syariatnya. Bahkan juga di sekolah kan umum saja. Yang penting nanti iso nyambut gawe. Bukan kita tidak boleh mendidik anak-anak kepada umum. Sudahkah dididik masalah urusan din? Karena ini pokok kebaikan anak kita. Ya. Ayunasirani, atau dua orang tua ini yang merubah menjadi sebab anak itu menjadi Nasrani karena disekolahkan di tempat Nasrani. Tidak ada bapak dan ibu, ya, orang Nasrani membondokkan anaknya di pesantren, itu tidak ada. Lah kok sekarang orang yang sudah bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah menyerahkan anak yang sudah dipelihara mulai kecil besar disuruh sekolah ke orang-orang kafir. Tanggung jawab nanti di sisi Allah. Nah, ya. Au majisani, atau dua orang tuanya yang merubah menjadi majusi. Karena anak baik itu menjadi ada sebabnya. Anak jelek juga ada sebabnya. Bayangkan kalau kita setiap hari baca Al-Quran, baca hadis beliau, tenang penyebabnya. Karena Allah Ta'ala memberi petunjuk itu dengan sebab. Sebagaimana Allah menjadikan kita punya anak, sebabnya menikah. Menjadikan kita kenyang, sebabnya kita makan. Menjadikan kita segar, karena sebabnya minum. Maka menjadikan orang baik, sebabnya juga dengan ilmu. Makanya semua para anbiya menjadi baik itu karena diturunkan wahyu dulu. Disampaikan, diamalkan, didakwakan, penuh dengan kesabaran. Nah, jadi inilah bapak dan ibu tanggung jawab kita. Kalau kita ingin senang, hidup kita ingin tenang di dunia, mari anak kita waktunya sholat. Ya, untuk putri-putri, ayo kita ajak sholat dengan istri kita di rumah. Ya. Kalau anak kita ini laki-laki, ayo kita ajak sholat di masjid. Sudahkah kita bapak dan yang bapak-bapak yang sudah lanjut usia ketika sholat di masjid, anak kita juga ikut di masjid? Ya. Sudahkah kita ketika pergi ke wisata atau ngelencer bahasa Jawanya, bukankah cucu kita, anak kita ajak dunia? Tetapi ke masjid lupa, nggak diajak, nggak dibangun nih. Bukankah itu kesalahan kita kaum muslimin?
Harus kita menyadari bahwa manusia ini banyak dosa, banyak lupa. Allah berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan kamu semisal orang-orang yang lupa kepada Allah Ta'ala, melupakan dirinya ibadah kepada Allah, sehingga Allah akan lupakan. Ini namanya al-jaza' min jinsil amal. Perbuatan itu disesuaikan, imbalan itu disesuaikan dengan perbuatannya. Ya. Jadi perlu anak ini min ahamiha, paling pentingnya at-tarbiyata, dididik. Wahiyatan miyatuddin, bagaimana berkembang agamanya wal akhlak, dan akhlaknya fi nufusim, di dalam jiwa mereka. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya keponakan. Ya. Yaitu Ibnu Abbas, apa katanya, ya gulam. Ya. Idza sa'alta fas'alillah. Ini anak yang masih kecil ini. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah, bukan disuruh minta kepada beliau. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Tauhid yang ditanamkan oleh beliau kepada anak yang masih kecil, yang belum balik. Kita kadang di rumah dibelikan anak kita game-game. Nah, dibelikan kita yaitu untuk merakit apa gitu. Mau-mahan atau keren-kerenan, dapur-dapuran. Satu-satu memang boleh. Ya. Kita ini sendaya apa itu bercanda dengan anak kita. Tapi jangan berterus-menerus hingga lupa pokoknya. Lah ini. Ya. Ya. Dan juga ketika tahu beliau anak kecil ini makan dengan tangan kiri. Ya. Maka ya gulam kul biya samillah, baca bismillah, wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, makanlah yang di depanmu. Subhanallah, makan ini diurusi oleh beliau. Ya, diurusi oleh beliau. Karena kebaikan beliau ingin keluarga itu bisa masuk surga bersama orang tuanya. Lah inilah kelalaian-kelalaian kita kaum muslimin. Seandainya Allah Ta'ala tidak belas kasihan pada kita, kita ini sudah hancur semuanya. Tapi Allah Ta'ala memberi tempo kita untuk bertobat. Untuk kembali kepada yang hak. Ya. Bagaimana kita bisa mendidik anak kita, mendidik keluarga kita. Fal auladu amanatun fi unuqil walidaini. Anak ini adalah amanat yang dipikulkan di pundak dua orang tua. Dipikulkan kepada diri kita dan istri kita. Wa huma mas'ulani anhum yaumal qiyamah. Kita berdua suami istri akan bertanggung jawab, harus menyiapkan jawaban ketika malaikat menanya kita. Iya, sekarang kita belum ditanya. Penyesalan itu Bapak dan Ibu bukan dari awalnya, bukan pertengahannya, tapi di akhir. Terutama penyesalan yang tidak ada faedahnya. Penyesalan ketika sudah sekarat maut. Nah, inilah perlunya kita. Kalau menginginkan keluarga yang sakinah, upayakan kita belajar sunnah. Kita ajari anak kita dengan sunnah. Selanjutnya pula, perlunya anak ini kalau menjadi baik maka akan ikut kepada dengan orang tuanya yang baik. Dan itu sudah fitrah. Ketika orang tuanya pergi, anak ingin pergi. Bahkan sampai nangis-nangis itu. Lihat ketika ayahnya pergi, anak itu ingin pergi. Ya. Ketika ibunya pergi, anak ingin pergi. Tapi kalau ayah ini pergi ke masjid, perlu anak ini ditarik pula. Karena umumnya anak ini sudah mulai kecil sudah ditemani oleh syaitan. Kita saja dibujuk oleh syaitan yang sudah dewasa, yang punya ilmu. Apalagi anak. Jangan dibiarkan itu. Lihat ayam-ayam itu masih juga perhatian dengan anaknya. Ketika menetas anaknya, mekar apa itu sayapnya induknya ini.
Ketika ada orang itu dekat dikapluk kita. Tidak berpikir ayam ini besarnya manusia, dia ngapluk kita. Menyerang kita. Karena apa? Pembelaan terhadap anak. Pembelaan terhadap anak. Ya, sampai berani. Walaupun dipukul oleh ayam ini oleh orang itu, tapi karena pembelaan terhadap anak. Bagaimana kita? Kenikmatan yang melebihi daripada makhluk ayam. Kita harus mendidiknya dengan baik. Karena kebaikan anak, kebaikan pula untuk kita. Bukankah kita senang Bapak dan Ibu kalau kita hidup aman di dunia ini sampai di akhirat kita juga bisa bertemu dengan keluarga kita? Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Tur ayat nomor 21. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Bukan orang kafir loh. Bukan orang munafik. Bukan Yahudi dan Nasrani. Walladzina amanu, dan orang-orang yang bertauhid yang beramal saleh. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Lalu ya cucunya, anaknya mengikuti orang tuanya mau beriman. Nih, ke masjid mau masjid. Ya siam sunnah ikut siam sunnah. Taklim juga ikut. Di akhiratnya pun juga akan ikut. Nah ini yang kadangkala kita ini masih sembrono. Pergi ke yaitu rekreasi, diajak anaknya ke masjid, lupa. Dia sendiri, orang tua yang sendiri yang pergi, anaknya tidak diurusi. Bukankah pergi ke masjid itu rumahnya Allah? Bayangkan sekarang lihat masjid itu isinya orang-orang tua yang kurang 2 hari, 3 hari mau mati. Generasi mudanya ini di mana? Itu kenyataan. Ya. Dibiarkan anaknya ke sana kemari tidak ditanya. Bayangkan kalau kita bepergian anak kita ini terselip, bingung kita menangis. Mana anak saya diumumkan ke sana kemari? Sudahkah kita mengumumkan ketika anak kita malam hari tidak ada, lalu kita umumkan ke desa, tolong anak saya di mana? Bahkan ada kalanya pula keliru. Ketika punya putri diajak oleh laki-laki yang bukan mahramnya, merasa bangga orang tua ini. Na'udzubillah min dzalik. Fitnah di akhir zaman kaum muslimin. Maka Allah Ta'ala memberikan penjelasan orang-orang beriman, lalu anak-anaknya, cucunya juga mau beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kami akan jumpakan besok di surga dengan keturunan mereka. Subhanallah, berapa banyak orang kaya mengadakan reuni, perkumpulan keluarga, ya, cucu-cucu semuanya dikumpulkan, senang, makan bersama, ya. Diundangnya bergiliran besok ke sana, saudara sana, oh ini cucu, ini anak, ini besan, kumpul semuanya, urusan dunia. Bukan berarti tidak boleh. Sudahkah kita kumpul semuanya untuk urusan akhirat kita? Kalau kita ingin dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dengan keluarga kita, yang untuk menjadi puncak kesenangan diri kita, mari kita sekarang ya memperbaharui, meningkatkan bagaimana kita bisa yaitu mengajak anak cucu kita untuk beribadah kepada Allah. Kita hanya mengajak. Tapi insya Allah kalau kita sering mengajak, Allah akan beri petunjuk. Taruhlah 1, 2 memangnya tidak kena, tidak bisa mau ikut kita, tapi tetap kita mendapatkan pahala karena kita hanya beri ikhtiar. Namun utamanya orang kalau sudah lama dididik ya dengan din itu menjadi baik, itu sudah fitrah. Allah menjelaskan wa ma alatnahum min amalim min syai' wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi amal mereka. Nah, ini perlu kita pahami. Kalau kita pergi anak kita ikut. Nah ayo kalau kita sholat anak kita ajak. Kalau kita taklim anak kita tidak mau, ayo kita tarik. Kamu kemarin saya pergi ke Surabaya, kamu ikut. Ya, pergi ke kamu ikut. Kenapa saya ke rumah Allah Ta'ala kamu tidak mau ikut? Perlu adanya pengajaran. Perlu diingatkan, jangan senyum saja terhadap anak kita.
perlu satu saat mendelik mata kita ini. Memberi peringatan terhadap anak. Ya. Karena apa? Karena umumnya anak ini diajak kepada yang baik berat. Jangankan anak, orang tua juga begitu kok. Tapi kalau kita tetap terus menerus, ya, bersungguh-sungguh, insya Allah ada hasilnya. Nah, wa yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal abdu, kalau seorang itu hamba sudah mati, kita ini akan mati karena saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, kakek, nenek, cucu kita terkadang sudah mendahului kita. Apa katanya beliau? In qata amaluhu. Kalau kita ini sudah mati, tidak bisa beramal lagi. Sholat sudah tidak bisa, malah disolati. Ya, ketika kita lupa tidak bersedekah, mati tidak bisa. Kita mau bersedekah, orang mati itu sudah berhenti. Sudah putus. Sudah tidak makan, tidak minum, tidak kumpul istri lagi, sudah tidak bisa menikah lagi. Apalagi mau beribadah. Karena ibadah itu butuh nyawa, butuh kesehatan. Ya. Sedangkan orang mati sudah tidak makan, tidak minum, darahnya sudah berhenti. Subhanallah, orang mati tahu-tahu darahnya tidak ada. Bayangkan kebesaran kuasa Allah. Ketika masih hidup, kena pisau mengalir darahnya. Nah, maka seorang hamba yang meninggal dunia masih ada keuntungannya dengan 3 perkara. Pertama, illa min salasin, kecuali ada 3 perkara. Lah ini Bapak dan Ibu, mumpung kita masih hidup ya. Karena kita di alam barzah itu butuh bekal. Hidup sementara saja di dunia, hidup sementara di dunia 60-70 tahun butuh rumah ya. Butuh istri, butuh anak, butuh sesuatu yang mencukupi kehidupan kita. Bagaimana di alam barzah yang sampai nanti hari kiamat? Bagaimana lagi nanti di akhirat? Maka yang masih mengalir amal kita, pertama sedekahun jariyah. Nah, sedekah jariyah ini peringatan untuk orang yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala hartanya. Bukan hanya orang kaya. Orang miskin pun juga hendaknya berinfak. Bukan hanya menerima. Dia juga harus berinfak. Mana dalilnya orang miskin juga harus berinfak. Orang-orang masuk surga wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang ahli surga itu ketika di dunia, ketika punya harta disisihkan. Lis-sa'ili, untuk orang yang minta. Baik itu minta untuk karena kemiskinan orang itu, atau minta untuk orang lain, atau minta untuk bangunan. Wal mahrum, dan juga untuk orang-orang yang fakir miskin, tapi menjaga kehormatannya, tidak minta. Tetapi kita tahu orang itu membutuhkan. Lah ini sosial dalam Islam yang dianjurkannya, yang tidak ada yang bisa menandingi agama yang lain. Nah, kesempatan sekarang ini masih banyak orang menerima sumbangan. Dan masih banyak orang berteriak, masjid saya belum jadi. Masih banyak pula orang berteriak, anak yatim saya tidak ada yang mengurusi. Ya. Dan juga ada sekolah-sekolah pendidikan, sekarang pendidikan itu mahal. Mahal saya dengan dulu. Dulu itu sederhana lagi. Nah, sekarang ini zamannya zaman duit. Ya. Mahal sekarang. Loh, kenapa? Bukan hanya untuk itu, tapi untuk yang lainnya. Bukan itu dilarang, bukan. Tapi itu kebutuhan untuk maslahat umum. Maka bagaimana kita yang tidak punya anak, ya, adalah saya ingin mencari anak angkat. Mau saya didik. Adalah berkata pada yayasan ini, tolong 5 tahun. Ini didik. Anak si Fulan ini loh, saya simpan dulu. Saya serahkan untuk 5 tahun. Subhanallah. Itu yang kita dapati nanti di akhirat. Ya. Kalau yang disimpan-simpan di bank, kita kurang tahu. Nanti kalau hancur semuanya dunia, nggak ada duit kita. Apalagi mau merusak komputernya yang lainnya,
Jaringan-jaringan putus, hilang duit. Ya. Tapi kalau kita simpan ini, taruh kita simpan dalam pendidikan. Ya ini saya tanggung 5 tahun. Kok ada suatu masalah, tetap Allah Ta'ala menilai amal kita. Karena niat kita yang baik. Ya. Nah inilah pentingnya kita, bagaimana harta yang kita miliki bukan hanya untuk urusan dunia saja, tetapi kalau bisa yang banyak kita tabung untuk kehidupan kekal selamanya di akhirat. Yang nomor 2, wa ilmin yuntafa'u bihi man ba'dahu au min ba'dihi. Ilmu yang bermanfaat, yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang sesudahnya. Ini keutamaan bagi orang punya ilmu din. Ya. Keutamaan bagi orang yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis. Wahai para asatid, wahai para ustadzah, terimalah pemberian Allah Ta'ala walaupun menurut kita kurang. Tetapi pahala yang kita peroleh dari Allah Ta'ala lebih banyak daripada gaji yang kita terima. Karena gaji yang kita terima itu untuk makan kita pagi dan sore. Berapalah perut kita butuhnya dengan makan. Ternyata kita siam itu. Nasi 2 sendok. Ya. Air setengah liter. Kuat satu hari. Karena Allah Ta'ala menjadikan air itu hidup. Berapa banyak para dokter kesehatan menganjurkan kita untuk minum air. Nah air ini sudah bersih, tidak ada kumannya. Tidak ada campuran macam-macam. Jadi kita tidak bisa minum kopi, tidak minum susu, air murni. Ternyata kita hidup dengan air ini. Yang Allah Ta'ala menjadikan air itu sebagai hidupnya manusia. Lihat kita berbuka ketika makanan bersedia sekian banyak. Ternyata keinginan kita pada saat belum buka lain dengan waktu berbuka. Jauh berbeda. Apa yang menjadi angan-angan sebelumnya nih ketika kita sudah minum air dan jajan atau makan yaitu sekeping 2 keting. Yang lainnya itu sudah tidak terangsang lagi. Apalagi orang punya penyakit. Ditaker makanannya. Ternyata makanan ini banyak pula timbul hal-hal yang memudaratkan kita kalau kita berlebih-lebihan. Nah, maka bagaimana kita pada masa hidup ini punya ilmu Al-Quran, hadis, fikih yang lainnya kita manfaatkan, ya kita salurkan kepada anak didik kita, terutama anak kita sendiri. Kemudian anaknya orang lain. Agar ilmu ini memanfaat terus. Bayangkan Rasulullah SAW tidak perlu dikirim Fatihah terlalu sedikit. Umatnya yang menyampaikan beramal soleh ini sebabnya karena beliau menyampaikan para sahabat menyampaikan kepada kita. Subhanallah. Adakah manfaat yang melebihi manfaatnya ilmu? Tidak ada. Ilmu itu tidak ada kotorannya. Kita kalau makan banyak, kotorannya banyak. Makan enak-enak daging, bau busuknya lebih tinggi. Tapi kotoran ampasnya ilmu itu tidak ada. Semuanya manfaat. Subhanallah. Nah, ini bekal untuk kebaikan kita. Bersabarlah para asatid, para ustadzat yang mengamalkan ilmu din. Dan juga insya Allah ilmu-ilmu duniawi yang membantu kelancaran untuk ilmu din. Ada orang punya keahlian listrik, sudah saya bantu ini. Darah Allah Ta'ala beri kemuliaan. Saya ingin membantu memperbaiki listrik yang rusak di masjid itu, rumah Allah. Atau di pondok yang dia mengajarkan din, termasuk amal jariah. Yang nomor 3, awalatin salihin yad'ulah. Atau anak soleh yang mendoakan dia. Bagaimana anak yang jelek mau mendoakan? Lihat kalau anak ini sudah tidak dididik dengan din, orang tua itu dicaci maki, dicamboi, bahkan dibunuh. Ayat dan bilang tadi. Kerugian orang tua. Mulai kecil, masih kecil lahir digendong, dimandikan, ya kesehatannya dijaga, dikasih makan, dikasih
yaitu baju, ternyata besar salah kita mendidik, kita diganyang oleh anak. Kenapa? Salahnya orang tua sendiri. Jangan menyalahkan anak. Nah inilah perlunya kita kaum muslimin. Bagaimana kita punya anak ini manfaat untuk dunia kita, manfaat pula untuk akhirat kita nanti. Bayangkan kalau anak itu tidak bisa sholat, kita ajari sampai bisa sholat, dia sholat. Kita meninggal dunia, anak ini ketika sholat kita dapat pahala. Karena kita mendidik. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha tuna ayang kusamin ujurihim syai'. Itu dalam hadis yang sahih. Siapa memberi contoh yang baik, memberi contoh kepada anaknya, maka dia mendapatkan pahala karena dia beramal soleh, mendapatkan pahala semisal anaknya yang mencontoh, semisal keluarganya mencontoh, tanpa dikurangi pahala anak yang beribadah ini. Karena Allah Maha Kaya. Nah inilah Bapak dan Ibu. Ternyata ketenangan jiwa para anbiya itu bukan dengan kekayaan, tetapi dengan beribadah dan juga anak-anaknya, keluarganya beribadah. Maka yang diminta oleh para anbiya, ya Allah karunia anak saya ini anak yang soleh. Nah, karunialah kami ini keturunan yang soleh yang beribadah kepadamu ya Allah. Nah, begitulah kaum muslimin yang dapat kita fahami bersama. Mari kita memperbaiki diri. Ibaratkan mobil yang dulunya bobrok, rusak, sekarang perlu kita servis. Agar kita bisa memanfaatkan mobil itu. Agar kita bisa merasa nikmat. Tapi nikmatnya mobil yang kita naiki yang itu sehat, tidak rusak, masih tidak bisa menandingi nikmatnya ketika anak itu anak yang soleh. Sayangnya terhadap orang tua, adabnya terhadap orang tua, itulah yang dikesan. Itulah yang dicari-cari oleh para anbiya. Cuma kenikmatan anak yang soleh ini tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Ya, yang merasakan adalah orang tua dan anak itu sendiri. Begitulah kaum muslimin yang dapat disampaikan. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mendidik diri dan juga keluarga kita menuju jalan mardhatillah. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dan anak-anak kita, keluarga kita di surganya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.